Baik, karena sepertinya sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 9.12, karena tadi kesepakatannya pukul 9.10 kita sudah mulai, berarti kita mulai saja ya acaranya rekan-rekan sekalian. Pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri saya Aisyah Dewi yang pada pagi hari ini bertugas akan memandu jalannya sosialisasi pada pagi hari ini. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat ridho dan rahmatnya kita semua dapat mengikuti acara sosialisasi pertukaran mahasiswa merdeka secara online dalam keadaan sehat pada pagi hari ini, yaitu Jumat 20 Mei 2022. Mungkin bagi rekan-rekan sekalian yang saat ini telah memasuki ruang Zoom, silahkan untuk mengaktifkan kamera supaya kita juga berinteraksinya jauh lebih mudah karena kita bisa melihat atau menatap wajah satu sama lain. Jika memang tidak ada halangan, saya persilahkan untuk on cam ya teman-teman. Baik, untuk selanjutnya akan saya ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung kepada yang terhormat, yaitu Dekan Fakultas Hukum Untak Surabaya, yaitu Bapak Dr. Haji Slamet Suhartono, SHMH, serta kepada Kepala Bagian Bentuk Kegiatan Pembelajaran MBKM Untak Surabaya, yaitu Ibu Wiwin Widiasih, STMT, atas ketersediaannya untuk mengikuti sosialisasi pada pagi hari ini. Baiklah, sebelumnya akan saya sapa Ibu Wiwin. Selamat pagi, Ibu. Ya, pagi Mbak Aisyah ya, dengan Mbak Aisyah. Betul, Ya, sehat-sehat, Bu. ya sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih, Bu. Lalu kepada rekan-rekan sekalian, kami juga ucapkan selamat datang dalam acara sosialisasi pertukaran mahasiswa merdeka tahun 2022. Untuk acara pertama kita pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya yang selanjutnya akan langsung disambung dengan himne Untak. Kepada seluruh peserta, kami himbau untuk duduk dalam posisi tegak. Terima kasih.
Baik, sekali lagi kepada rekan-rekan sekalian yang mungkin tidak berhalangan dan bisa mengaktifkan kamera, dimohon untuk mengaktifkan kamera ya supaya sosialisasinya lebih berjalan dua arah karena kita bisa melakukan sesi tatap muka. Baiklah, untuk acara selanjutnya akan langsung dilanjutkan oleh kata sambutan yang akan diberikan oleh Kaprodi Fakultas Hukum Untak Surabaya, yaitu Ibu Wiwi Afifa SPI SHMH. Kepada Ibu Wiwi, waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih Aisyah, semoga suara saya bisa terdengar. Apakah cukup terdengar? Cukup terdengar, Bu. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Hukum Unpad Surabaya, yang saya hormati Ibu Widiasi STMC selaku Ketua Bagian Bentuk Kegiatan Pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau BKP MBKM. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini kita dipertemukan dengan semangat meskipun belum banyak peserta yang hadir, tetapi saya kira tidak menyurutkan semangat kita semua. Dan dengan kesehatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kita melaksanakan aktivitas sehari-hari. Perlu saya sampaikan kepada para mahasiswa yaitu program pertukaran bagian dari kegiatan pembelajaran MBKM untuk semester depan. Sekali lagi, ini akan dilaksanakan untuk semester depan. Tetapi proses pendaftarannya dilakukan dari semester sekarang. Jadi untuk Mbak mahasiswa yang ke depan atau semester depan adalah semester 5, semester 7, maka sekarang adalah kesempatan yang tepat untuk mengikuti sosialisasi dan apply gitu ya program ini. Program ini sangat bermanfaat tidak hanya secara akademik untuk bisa mendapatkan keilmuan bidang hukum di perguruan tinggi lainnya, tetapi mahasiswa bisa masuk ke perguruan tinggi lainnya yang bereputasi yang diincar. Saya ingat Bu Wiwin semester lalu anak saya ada yang di UI, anak saya ada di beberapa kampus terkemuka, tidak hanya kampus yang terkemuka di Jawa Timur. Berikutnya program ini akan meningkatkan gitu ya kerekatan kita sebagai bagian dari Indonesia, bahwa program ini adalah program multikulturalisme. Bagaimana kita bisa saling memahami budaya antar daerah, khususnya di luar pulau, gitu ya, Pulau Jawa atau Jawa Timur, agar kita semua bisa membangun toleransi dan kerukunan di Indonesia. Ini adalah spirit dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Saya tidak berpanjang lebar, saya berharap meskipun yang datang kalau dikurangi dari kita semua masih 12 orang, maka 12 orang inilah yang akan daftar dan lolos gitu ya. Saya sangat berharap adik-adik semua nantinya bisa menyampaikan juga ke teman-temannya. Karena informasi kegiatan ini sudah diupload di website, jadi kami mulai membiasakan mengupload semua informasi di website. Memang minggu lalu kami tidak langsung memberikan posternya. Ya, ini saya kira memang pembiasaan pelan-pelan karena kita juga ingin meningkatkan metriknya. Jadi kami selalu sampaikan websitenya. Nah, salah satu dampak yang mungkin sekarang terjadi ya kita harus juga memahami gitu ya Bu Win. Ini tidak langsung begitu mahasiswa ngeklik websitenya gitu. Tadi pagi saya langsung share ini loh posternya, baru mereka ini mau. Jadi tolong mulai dibiasakan dibuka link website yang dibagi oleh prodi. Dan untuk perwakilan kelas atau perwakilan angkatan, saya minta lebih mengefektifkan. Kalau tidak kami akan mengganti ya. Jadi kami upayakan melakukan penggantian untuk yang aktif-aktif dimasukkan di perwakilan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Aisyah yang mau membantu untuk menjadi MC.
ataupun moderator, dan terima kasih kepada Bu Wiwin serta tim dari tenaga kependidikan yang tidak hanya membantu nanti di agenda ini, tapi saya kira membantu dari proses administrasinya, seperti surat menyurat yang dibutuhkan. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Wiwi atas sambutan yang telah diberikan. Baiklah teman-teman, pada acara selanjutnya kita akan memasuki acara inti pada pagi hari ini, yaitu sosialisasi yang akan diberikan oleh Ibu Wiwin. Mungkin kepada Ibu Wiwin, waktu dan layar bisa kami persilakan untuk menjelaskan tentang sosialisasi terkait pertukaran mahasiswa ini. Silakan Ibu. Ya. Baik, terima kasih Mbak Aisyah. Suara saya sudah terdengar dengan jelas ya, teman-teman sekalian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera yang kami hormati Dekan Fakultas Hukum, kemudian Pak Prodi Ilmu Hukum, Bu Wiwi Afifa. Terima kasih sudah mengundang saya untuk hadir di forum ini, meskipun kita dengan Zoom meeting begitu ya, tapi tidak mengurangi makna dari tujuan dan target kita sosialisasi untuk program MBKM pada pagi hari ini. Baik teman-teman sekalian, jadi memang semua informasi ini sudah kita sampaikan di website seperti yang Bu Wiwi sampaikan tadi. Jadi memang kita ada, kalau pemeringkatan universitas itu banyak sekali macamnya begitu ya. Salah satunya terkait dengan webometrik. Jadi webometrik itu seberapa sering website kita dikunjungi oleh user seperti itu. Jadi memang semua informasi kita biasakan untuk kita upload di dalam website seperti itu. Karena di dalam website juga itu adalah jejak digital gitu ya. Jadi selamanya sebelum dihapus sama admin gitu ya, atau server down, nah itu dia masih ada di sana gitu kan. Lebih awet daripada via WA. Kalau WA biasanya sudah kehapus atau chat historinya sudah hilang, nah itu kan bisa lupa-lupa seperti itu. Baik, saya langsung saja untuk share materinya. Jadi ini saya sampaikan untuk memantapkan kembali teman-teman yang kiranya berkeinginan untuk mengikuti program MBKM. Jadi program ini Dikti, dibuka oleh Dikti, jadi Dikti banyak sekali ya programnya, ada pertukaran mahasiswa, kemudian ada magang, ada studi independen, ada kampus mengajar, dan lain sebagainya. Sebenarnya ada 8 bentuk, tapi yang saat ini atau yang masih dikerjakan oleh Dikti itu masih hanya sebagian, jadi hanya ada 4 bentuk yang dibantu biayanya atau mendapatkan komponen pembiayaan dari Dikti dan LPDP. Kalau tahun ini Dikti berkolaborasi dengan LPDP begitu ya untuk dana abadi keuangannya untuk membantu insentif-insentif yang digunakan atau dikeluarkan dalam program pertukaran mahasiswa ini. Nah, untuk program pertukaran mahasiswa Merdeka ini sebenarnya sudah masuk ke batch yang kedua untuk di tahun ini. Jadi dia, kalau program yang lainnya itu biasanya 1 tahun bisa 2 kali dibuka atau 3 kali dibuka seperti itu. Tapi kalau yang pertukaran mahasiswa ini 1 tahun hanya sekali. Jadi hanya waktu semester ganjil pelaksanaannya, semester gagal pelaksanaannya. Akan tetapi betul yang sudah disampaikan Bu Wiwi bahwa pendaftarannya itu sudah mulai saat ini. Jadi memang butuh persiapan karena nanti program ini kalian difasilitasi dan diakomodasikan untuk pergi keluar kampus. Jadi di luar pulau, jadi di luar Pulau Jawa begitu ya. Jadi karena kita kampus Unpad Surabaya itu berada di Surabaya di Jawa. Nah, harapannya itu nanti kalian akan dikirimkan di selain Pulau Jawa. Jadi tidak hanya di Jawa. Bisa di Sumatera, bisa di Bali, bisa di Kalimantan dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kemudian apa sih manfaat yang bisa dirasakan ketika kalian mahasiswa mengikuti program pertukaran mahasiswa Merdeka ini atau PMM yang kedua ini. Jadi nanti kalian akan mendapatkan pengalaman baru terkait nilai-nilai keberagaman, suku, agama, kepercayaan, kebudayaan, dan bahasa yang belum pernah kamu bayangkan. Jadi memang konsepnya ini kalian akan dikirim di Pulau Jawa. Nah, di luar Pulau Jawa itu kan banyak
di Indonesia kan banyak suku, banyak agama, banyak adat istiadat seperti itu ya, budaya. Nah, itu pastinya berbeda dengan di Pulau Jawa seperti itu. Jadi nanti akan kalian dapatkan pengalaman baru. Kemudian selain itu kalian akan mendapatkan teman-teman yang baru yang lintas budaya juga seperti itu ya. Jadi dari teman dari Sumatera, kemudian teman dari Sulawesi, dari Papua dan lain sebagainya. Kemudian mengembangkan keterampilan kepemimpinan, kepercayaan diri dan kepekaan sosial. Jadi memang harapannya ini kalian bisa selain hard skill, soft skill-nya itu juga diasah begitu ya di program ini. Kemudian kesempatan mengambil pilihan mata kuliah di luar prodi. Nah, ini juga bisa difasilitasi oleh program ini. Jadi selain meskipun kalian fakultas hukum, ada mata kuliah hukum yang ditawarkan itu diambil, kemudian nanti akan dikonversi di prodi ya di kampus asal. Kemudian juga ada beberapa mata kuliah yang di luar prodi yang mungkin bisa menambah pengalaman dan pengetahuan untuk menunjang CPL kalian. Nah, itu boleh diambil. Jadi boleh misalkan ingin belajar terkait dengan ilmu komunikasi itu juga boleh seperti itu. Asalkan nanti sebelum kalian mendaftar itu pelajari dulu mata kuliah apa yang ditawarkan oleh perguruan tinggi tersebut, kemudian dikonsultasikan kepada prodi. Karena prodi mengetahui CPL yang wajib kalian capai begitu ya nantinya setelah kalian lulus seperti itu. Kemudian manfaat berikutnya yaitu pengakuan kredit mata kuliah ini yang kita kenal sebagai konversi SKS. Selanjutnya mendapat e-sertifikat. Jadi berdasarkan evaluasi yang PMM batch 1 kemarin, tahun kemarin, itu tidak ada e-sertifikat dari Dikti ya. Nah ini Dikti di PMM yang kedua ini menjanjikan untuk membuatkan dan kalian yang nanti lolos akan mendapatkan e-sertifikat. Kemudian bantuan berbagai pembiayaan selama mengikuti program. Jadi komponen biaya yang dibantu yang pertama yaitu transportasi. Jadi nanti jangan khawatir akan ada transportasi yang dibantu. Jadi misalkan kalau kalian dikirim ke Bali, maka nanti akan ada tiket pesawat ke Bali, tapi 1 kali PP ya, jadi Surabaya Bali, Bali Surabaya seperti itu. Kemudian yang kedua biaya hidup. Nanti biaya hidup itu bulanan. Kalau 1 semester ini kan kita ada 16 minggu ya, 16 minggu itu kalau dikonversikan ke bulan 4 bulan. Jadi selama 4 bulan itu kalian akan mendapatkan bantuan biaya hidup. Kemudian ada biaya akomodasi atau kos, karena ini kan nanti kalian dikirim ke sana secara hadir, secara luring gitu ya, di kampus yang kalian tuju nanti. Nah, itu ada bantuan biaya kos akomodasi. Kemudian selanjutnya itu adalah biaya PCR ya. Kalau misalkan, kalau saat ini mungkin sudah tidak disyaratkan ya wajib untuk PCR kalau sudah booster vaksin COVID. Nah, kalau misalkan nanti di perjalanan diperlukan ada tes PCR, tes antigen, nah itu bisa dirembeskan ke dalam program ini. Asalkan kalian ada bukti apa namanya nota kwitansinya itu. Jadi semua apabila kalian tes PCR, tes antigen itu disimpan baik-baik ya kwitansinya. Jadi nanti bisa dirembeskan ke Dikti seperti itu. Selanjutnya yang terakhir itu adalah bantuan UKT, jadi bantuan SPP. Nah ini diberikan 1 semester itu hanya 2,4 juta. Nah itu akan ditransferkan ke rekening rektor. Jadi kalau yang komponen biaya tadi itu langsung diberikan ke rekening kalian secara pribadi gitu ya, yang sudah kalian daftarkan di biodata di program PMN. Nah, kemudian yang UKT ini ditransferkan ke rekening rektor. Nah, pembayaran UKT ini kan bermacam-macam ya di perguruan tinggi. Kalau di ITS contohnya dia 1 semester 1 kali bayar UKT gitu kan. Tapi kalau di Untak ini kan berbeda. Kalau di Untak ini kan dia per bulan ya. Kita bayar SPP-nya kan per bulan. Nah, kalau di Untak kebijakannya adalah kalian tetap membayarkan SPP itu per bulan karena nanti pasti hubungannya dengan
program ya atau sistem yang ada di Unpad. Nah, nanti ketika rektor sudah mendapatkan transferan UKT itu dari LPDP dan Dikti, maka nanti Bu Wiwin akan memfasilitasi untuk mendeliverkan UKT tersebut langsung kepada kalian. Jadi nanti istilahnya kita kembalikan begitu ya, istilahnya seperti itu. Jadi kalian tetap membayar per bulan, kemudian nanti ketika ada transferan dari LPDP dan Dikti itu nanti akan kita transferkan balik ke kalian secara langsung seperti itu. Karena kalau dengan Dikti dan LPDP ini biasanya agak apa ya, agak molor begitu ya. Biasanya dijanjikan misalkan kontraknya bulan Agustus, tapi nanti UKT-nya cairnya masih bulan September, November seperti itulah. Jadi untuk menanggulangi kalian bisa tetap program sistem di kampus itu berjalan dengan lancar, nah seperti itu kebijakannya. Kemudian selanjutnya ini adalah syaratnya. Jadi syaratnya itu mahasiswa aktif terdaftar di PD Dikti, kemudian nanti berada di semester ganjil ya, 5 dan 7. Kalau kebijakannya Bu Wiwi, mahasiswa untuk Fakultas Hukum diperuntukkan semester 5 dan semester 7. Kemudian belum pernah mengikuti PMM yang tahun kemarin, yang batch 1. Serta tidak terdaftar aktif dalam program Kampus Merdeka yang lain. Ini maksudnya ketika nanti semester gasal berjalan itu kalian diterima apa namanya PMM gitu ya, kemudian kalian ada diterima lagi misalkan program magang bersertifikat. Nah, itu harus dipilih salah satu mana yang ingin kalian ikuti seperti itu. Jadi tidak boleh double program gitu ya. Kemudian selanjutnya ini adalah IPK minimal 2,75. Kemudian pada saat ini ya, pada saat pendaftaran periode PMM 2, kemudian kalau saya rasa ini teman-teman di Untak pasti sudah lebih ya, maksudnya ini kan minimal 2,75. Saya rasa kalau mahasiswa Untak pasti di atas 3 ya, lebih-lebih. Jadi sudah memenuhi syarat. Kemudian memiliki kartu tanda penduduk KTP, kemudian surat-surat itu harus dilengkapi juga, ada surat pernyataan komitmen mahasiswa, kemudian transferkan ke rekening yang BRI atau BSI. Nah, kalau misalkan kalian belum punya rekening ini, saya sarankan untuk buka rekening. Murah sekali kok, hanya apa namanya, kemarin itu saya juga buka rekening yang BRI itu hanya 100.000 ya untuk apa namanya, untuk setor awalnya saja. Nah, itu kalau saran saya antara BRI dan BSI itu ke BRI saja karena LPDP itu lebih cepat transfernya ke yang BRI daripada BSI. Jadi dia memprioritaskan yang BRI untuk transfer duluan daripada yang BSI. Kemudian kalau rekening ini harus nama mahasiswa ya, jadi nama person yang di nama sendiri. Jadi tidak boleh nama tante, om, bapak, ibu itu tidak. Kemudian memiliki asuransi, ini bisa BPJS atau juga KIS, itu sama saja, boleh salah satunya. Kemudian telah divaksin COVID minimal 2 kali, serta bersedia mentaati seluruh ketentuan PMM. Kemudian PMM itu apa? Jadi memang PMM itu bentuk Merdeka Belajar Kampus Merdeka difasilitasi oleh Kemendikbudristek untuk melakukan pertukaran pelajar di luar kampus, di luar pulau. Jadi kita disarankan untuk tadi agar kita mengetahui dan mendapatkan pengalaman serta teman dari berbagai budaya gitu ya, kemudian suku. Nah, itu kita memang wajib untuk pilih perguruan tingginya nanti di luar Pulau Jawa. Kemudian mendapatkan pengakuan konversi bisa sebesar 20 SKS. Kemudian untuk perguruan tingginya kalian boleh memilih baik itu negeri baik itu swasta. Jadi harapannya kalian belajar di universitas yang bonafit atau yang baik gitu ya. Biar mendapatkan akademik atmosfer yang berbeda dengan UNTAK seperti itu. Jadi boleh ke PTN dan ke PTS boleh. Tidak hanya karena kita PTS harus ambil PTS itu tidak. Jadi boleh ambil atau boleh pilih PTN. Kemudian tadi syarat semesternya sudah. Selain itu kalian nanti selain belajar
mata kuliah atau teori, kalian juga akan ada modul Nusantara. Nah, modul Nusantara itu kalian nanti akan ada beberapa kegiatan, ada tentang kebinekaan, kemudian ada inspirasi, ada refleksi, ada kontribusi sosial. Jadi nanti ada kalau kuliah kan Senin sampai Jumat begitu ya. Kalau untuk yang modul Nusantara ini biasanya di luar jam kuliah itu, biasanya hari Sabtu atau Minggu. Jadi seperti kegiatan ekstrakurikuler tapi wajib begitu ya, wajib diikuti. Nah, ini nanti kalian ada bakti sosial, ada pentas budaya, ada mungkin volunteering, kemudian nanti ada sharing kelompok, ada refleksi renungan, kemudian ada inspirasi dari tokoh-tokoh setempat, kemudian ada terkait dengan kegiatan kebinekaan. Ini nanti akan diprogram oleh perguruan tinggi yang kalian tuju. Jadi kalian hanya mengikuti saja, tinggal mengikuti saja. Nah, kemudian untuk mekanisme pengambilan SKS pada PMM2 ini ada 2 skema teman-teman. Jadi yang pertama skema 1, kalian full 20 SKS termasuk modul Nusantara. Modul Nusantara ini dihargai 4 SKS ya. Kalau tahun kemarin itu hanya 2 SKS, kalau tahun ini perbedaannya dihargai lebih banyak 4 SKS. Jadi 4 SKS modul Nusantara, 16 SKS itu mata kuliah teori yang kalian ambil di PT Penerima. Ini secara luring ya. Kemudian yang kedua, skema kedua, kalian bisa ambil paling sedikit 14 SKS di PT yang dituju. Itu sudah include 4 SKL modul Nusantara, berarti 10 SKS saja ya materi atau mata kuliah teori atau materi yang diambil. Kemudian kalian masih bisa ambil di PT asal, jadi di kampus Untak, kalau misalkan ada mata kuliah wajib yang belum kalian ambil atau belum kalian ikuti, itu boleh kalian ambil atau program di semester tersebut sebanyak 6 SKS. Nah, ini nanti dilakukan secara daring, jadi kalian luring dan juga online di kampus Untak. Nah, untuk kebijakan Untak Surabaya semester depan itu adalah perkuliahan luring ya, akan tetapi hal khusus dan strategis untuk mahasiswa yang lolos nantinya di program PMM ini nanti akan dilakukan kuliah hibrid. Jadi kalian bisa tetap bisa mengikuti secara online mata kuliah tadi yang 6 SKS yang wajib atau yang masih ingin diambil di kampus Untak. Kemudian kalau ini adalah fasilitas yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi asal ya. Jadi Untak Surabaya memfasilitasi kelengkapan seluruh dokumen. Seluruh dokumen tadi sudah ada di website persyaratannya. Nah, nanti kalian tinggal isi identitas, kemudian kalian serahkan ke TU fakultas masing-masing karena memerlukan kop surat dan juga tanda tangan dekan dan stempel gitu ya. Kemudian ini adalah jadwal-jadwalnya. Jadi untuk pendaftaran itu dibuka sampai tanggal 28 Mei 2022. Seperti itu. Jadi masih ada 8 hari lagi ya. Jadi mari teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum segera melengkapi persyaratan yang ada, kemudian segera mendaftar ke aplikasinya, ke program PMM ID. Baik, ini adalah paparan materi terkait dengan sosialisasinya. Selanjutnya saya mungkin akan teman-teman di sini ada yang sudah mendaftar atau sudah masuk mungkin login register ke aplikasinya. Kalau pribadi saya sendiri jujur belum ya, Bu. Oh ya, oke. Baik. Jadi ini saya share ini ya aplikasinya ya. Jadi nanti kalian bisa di program PMM.id ini nanti register dulu. Kalau ini kan sudah ada muncul login, berarti saya sudah pernah login. Ya. Ini saya pinjam aplikasi dari mahasiswa psikologi. Nah, ini saya beri contoh saja ya. Jadi nanti kalian setelah berhasil login, itu kalian nanti akan mengisi data-data. Ada nomor induk
mahasiswa atau NBI ya, kemudian perguruan tingginya ini apa, perguruan tinggi asal ya, Unpad Surabaya, kemudian program studinya, nanti namanya siapa, kemudian kode perguruan tinggi asal, kode program studi, itu bisa nanti dicari di sini. Kemudian jangan sampai salah mengisikan angka-angka seperti nomor induk kependudukan, nomor KTP ya. Kemudian pokoknya ini setelah kalian isi semua itu dibaca lagi pelan-pelan. Jangan sampai ada misalkan satu angka atau huruf yang salah gitu ya, yang tipu gitu ya. Itu jangan sampai. Jadi nanti bisa bisa apa? Bisa ini juga menyusahkan. Kemudian biasanya itu adalah ini nomor nomor rekening biasanya yang itu banyak salah gitu ya. Mungkin 4 itu dikira A atau dan sebagainya. Nah, itu biasanya ini sih banyak salahnya di situ. Nah, kemudian yang kedua, jadi step pertama kalian isi data mahasiswa, kemudian step yang kedua ini unggah berkas-berkas yang diminta. Jadi ini silakan nanti kalian apa namanya lengkapi berkas-berkasnya. Di sini itu juga ada format-format ini juga bisa diunduh di sini, itu nanti akan keluar format-formatnya. Contohnya format izin dia saya download. Nah, ini nanti adalah formatnya. Jadi bisa kalian unduh dari program. Nah, selanjutnya setelah kalian unggah, nanti baru kalian bisa memilih PT. Nah, ini perguruan tingginya perguruan tingginya yang dipilih dua ya. Jadi nanti kalau kemarin perbedaannya itu kalian hanya memilih pulau. Jadi pulau misalkan pilihan satu Pulau Bali, kemudian pilihan dua Pulau Sumatera gitu. Nah, kalau kemarin masih seperti itu, sedangkan perguruan tingginya itu dipilihkan oleh Dikti. Nah, kalau yang sekarang ini perbedaannya adalah kalian bisa langsung menuju ke perguruan tinggi yang nanti kalian tuju. Nah, di sini nanti banyak pilihannya. Ini sudah ada ya. Contohnya misalkan Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan di Bogor. Nah, ini ada jumlah kuotanya 20, program studinya apa. Nah, itu bisa kalian pilih. Kemudian lihat-lihat. Kemudian akreditasinya B, kemudian mata kuliahnya ada 7 yang ditawarkan dan lain sebagainya. Jadi, kalian perlu mempelajari dulu perguruan tinggi yang akan kalian tuju seperti itu. Nah, kalau Fakultas Hukum itu ini ya, apa namanya, S1-nya kan sudah akreditasi A. Nah, harapannya nanti teman-teman pilih akreditasi yang paling tidak itu sama ya, yang A seperti itu, atau baik sekali. Begitu. Kemudian jangan lupa untuk baca-baca dulu program studinya serta mata kuliah yang ditawarkan. Nah, ini kalian boleh memilih 2 perguruan tinggi ya. Kalau ini si Gabriel itu memilih pilihan pertama dia di Universitas Pendidikan Ganesha, kemudian yang kedua dia di Universitas Udayana. Kalau Ganesha ini swasta, kalau Udayana ini negeri, perguruan tinggi. Jadi boleh nanti kalian lihat-lihat dulu di aplikasi program ini perguruan tinggi apa saja yang ditawarkan, begitu juga dengan mata kuliah. Nah, seperti itu. Selanjutnya, kalau sudah diisi semua, di sini adalah step yang terakhir. Nah, nanti kalian akan menunggu pengumuman selanjutnya, gitu ya, sampai ditutupnya aplikasi pendaftaran ya sampai 28 Mei, seperti itu. Baik, itu saja kalau paparan dari materi saya. Mungkin bisa kita lanjutkan langsung dengan tanya jawab, Mbak Aisyah. Baik, Ibu, terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Mungkin untuk teman-teman yang ingin bertanya mengenai atau terkait sosialisasi yang telah disampaikan Ibu Wiwin, bisa langsung drop di room chat ini ya, Zoom ini ya, teman-teman. Mungkin sebelumnya ini Bu, saya ingin bertanya dari ini Bu, pribadi saya ya. Karena kan Ya, boleh. ini kan masalah PMM ini sebenarnya udah di-share jauh-jauh hari dari Bu Wiwi. Akhirnya teman-teman itu udah beberapa kali ini Bu, berdiskusi dan bertanya-tanya. Ada yang bertanya seperti ini.
kan biasanya kalau berkaitan dengan pemerintah itu termasuk pendanaan itu agak ribet nih, dia bilang gitu. Apakah nanti misal kalau udah programnya udah jalan terus dana belum turun, apakah itu harus pakai uangnya kita terlebih dahulu? Itu ada rekan saya yang bertanya seperti itu, Bu. Itu kira-kira bagaimana nih, Bu? Ya, jadi memang kalau kemarin itu, kalau untuk yang tiket transportasi atau pesawat, itu dia tidak ada ini ya, dia langsung ditransfer oleh Dikti ke agent travel. Jadi agent travel nanti kalian tinggal terima jadi berangkatnya tanggal berapa, kemudian tiketnya sudah langsung dibelikan seperti itu. Jadi bisa kalian kalian apa namanya kalian langsung berangkat seperti itu. Nah, memang kalau pengalaman yang kemarin evaluasi PMM1 itu ada keterlambatan di yang biaya akomodasi atau kos-kosan itu ya. Jadi memang teman-teman itu menalangi terlebih dahulu, kemudian nanti setelah, tapi memang kemarin itu karena ada apa namanya, kita kan PKKM yang tinggi itu kan, sebenarnya kita harus offline, tapi ada apa namanya, ada yang gelombang ketiga PKKM itu kita akhirnya online. Itu sebenarnya yang membuat agak ribet di diktinya seperti itu, dikti dan LPDP. Nah, kalau misalkan yang semester ini insya Allah karena kan sudah fix tidak online gitu ya, tapi offline, jadi sudah jauh-jauh oleh dikti dipersiapkan koordinasi dengan LPDP, mudah-mudahan tidak telat begitu ya. Jadi ketika kalian berangkat, kalian akan menerima uang apa namanya kos-kosan itu dan juga biaya hidupnya seperti itu. Seperti itu sih Mbak Aisyah. Jadi memang kemarin itu yang tahun kemarin karena itu tadi online apa namanya sebenarnya harus offline, kemudian ternyata online karena ada PKKM yang ketat itu kan. Kalau saat ini kan rasanya presiden pun sudah istilahnya lebih melonggarkan, lebih fleksibel, tapi tetap kita jaga protokol kesehatan masing-masing gitu ya. Nah itu rasanya sudah offline, pasti offline seperti itu. Dan sudah disiapkan oleh panitia Dikti juga LPDP. Baik, Ibu Wiwin, terima kasih. Sama ini saya juga bertanya terkait, kan tadi Ibu Wiwin telah menjelaskan syarat-syarat untuk mengikuti apa yuk pertukaran ya, Bu. Dan itu kan namanya syarat berarti memang harus dipenuhi. Ya, Cuma kalau misalnya, misal nih Bu, ada mahasiswa yang memang dia bermasalah di asuransinya, misal BPJS-nya dia tidak aktif, seperti itu apakah memang tidak bisa mengikuti Bu? Ataukah tetap bisa karena dia pernah punya BPJS kayak gitu, Bu? jadi kalau kemarin sih, kalau berkas-berkas itu wajib ya diunggah. Nah, tapi kalau misalkan dicek aktif tidaknya itu mungkin dari panitia diktinya langsung ya, seperti itu. Jadi saya tidak bisa menjawabnya karena mungkin itu juga bagian dari seleksi administrasi oleh dikti seperti itu. Kalau misalkan ada yang tidak aktif, berdoa nggak dicek gitu ya. Sebenarnya sih kalau yang asuransi itu adalah untuk istilahnya ada jaminan ketika kalian, karena kalian kan pergi keluar kampus, keluar pulau gitu ya, ketika kalian nanti ya tidak tidak apa, kita tidak mendoakan yang tidak baik gitu ya, misalkan ada sakit atau kecelakaan atau sebagainya seperti itu kan, itu kalian masih punya pegangan untuk atau jaminan untuk kesehatan itu, seperti itu sih, lebih tujuannya ke itu sebenarnya. Baik, Ibu, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan saya. Mungkin ini akan saya lemparkan ke forum untuk teman-teman yang ingin bertanya mengenai program ini. Bisa loh. Mas Diki ingin bertanya, Mas Diki? Ya, saya ingin bertanya. Iya, silakan, Mas. Ya, boleh. Bu, saya izin bertanya, apakah pertukaran ini memang wajib untuk di luar pulau aja atau ada keringanan untuk di Pulau Jawa juga gitu, Bu? Oh iya, jadi memang ini konsepnya di luar Pulau Jawa sih Mas. Jadi memang konsepnya dikti itu kalian dipertukarkan di lintas budaya tadi, karena ada materi keberagaman budaya, suku, agama itu diberikan di apa namanya di program ini di modul Nusantara itu. Jadi memang untuk membentuk jiwa persatuan dan kesatuan gitu ya, kebinekaannya itu harus juga diperkuat di sini. Jadi jawabannya wajib di luar Pulau Jawa. Saya ingin bertanya lagi, Bu. Ya Eh, boleh. Bagi semester 7 yang sudah akan melakukan skripsi, apakah itu nanti
pertukaran ini akan menjadi suatu kesulitan, Bu, untuk skripsi ini nanti? Atau bagaimana itu nanti? Terima kasih, Bu. Mas Diki sekarang semester berapa? Semester 6. Oh, semester 6. Berarti kan semester besok 7 ya? Iya. Terus semester 7 besok itu tinggal ambil skripsi saja atau masih ada mata kuliah yang lain? Masih ada, Bu. Oh, masih ada mata kuliah yang lain ya. Nah, itu Iya. memang nanti bisa dikonsultasikan ke Bu Wiwi selaku Kaprodi. Kalau menurut saya, kalau masih bisa manajemen waktu dengan baik dan komunikasi dengan dosen pembimbing, itu rasanya tidak ada masalah sih seperti itu. Jadi kalau misalkan Mas Diki tadi kan ada mata kuliah yang masih diambil ya. Kalau saran saya tadi kan ada 2 skema, skema 1 dan skema 2. Nah, itu ambil di skema yang kedua. Kalau skema 2 kan tidak ambil full kan di perguruan Iya. tinggi yang dituju seperti itu. Tapi nanti konsultasi lebih lanjut ke Bu Wiwi ya. Oh, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Mas Diki tadi domisilinya di mana kalau KTP? KTP saya di Oh, Surabaya. di Surabaya ya. Berarti kan harus wajib pilih perguruan tinggi di luar pulau gitu ya. Tapi kalau Kan KTP-nya di luar pulau bisa itu, Bu? luar pulau maksudnya Iya, misalkan dia misalkan dia di Surabaya terus KTP-nya mungkin di Sumatera gitu. nah itu kan ya saya mau kasih contoh. Jadi kalau KTP-nya dia Sumatera kemudian kampusnya kita kan di Surabaya. Nah, nanti berarti ambil pulaunya itu bukan dari Sumatera dan juga bukan dari Jawa. Oh, Tuh, saya mau ambil contoh itu sebetulnya. Kalau Mas Diki kan tadi Surabaya kan berarti Jawa Timur kan berarti tidak boleh ambil Jawa Timur, tidak boleh ambil Jawa. Jadi Sumatera, Bali dan lain sebagainya. oh gitu. Terima kasih, Bu. Ambil di Bali aja deket, bisa jalan-jalan. Iya, Bisa rencananya begitu. jalan-jalan. Baik, mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan selain Mas Diki tadi untuk terkait dengan pertukaran biar bisa lebih terpercaya dan lebih jelas, jadi nggak ada kebingungan gitu. Untuk teman-teman silahkan. Saya mau bertanya lagi, Bu. Ya, boleh. Terkait keterlambatan. Terkait keterlambatan, kan kemarin kata Ibu ada keterlambatan ya. Dan itu kita istilahnya kita berpikir untuk yang ini mungkin ada keterlambatan juga lah, berpikir yang terburuknya ya, Bu. Itu berapa lama ya, Bu ya, biar bisa untuk mungkin kita mengestimasi untuk jaga-jaga gitu loh, Bu. Untuk anunya ya, apa namanya, lead time keterlambatannya ya. Kemarin itu Iya. sekitar 1 bulanan sih, Mas. 1 bulan. Oh, 1 bulanan ya, Bu ya. Ya, nah, saran saya juga biasanya keterlambatan itu juga macam-macam ya. Selain dari memang diktinya transfernya itu ada periode waktunya, kemudian juga data-data kalian juga wajib sudah betul gitu ya. Misalkan tadi mungkin nomor rekening kurang 1 angka atau mungkin ada angkanya yang salah. Nah, itu harus kalian benar-benar pastikan itu sudah betul gitu ya. Jadi harus teliti. Itu juga bisa menjadi persoalan terlambat di transfer gitu. Bu izin, apakah boleh tahu nominal untuk akomodasi kosnya? Kalau di panduan yang kemarin itu adalah kalau akomodasi itu bantuannya 500.000, biaya hidupnya 700.000, kemudian sudah ya itu PCR, PCR-nya kan sesuai dengan ini ya, sesuai dengan kwitansi. Kalau tiket sudah pasti langsung diberikan oleh travel agent. Oh baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke, silakan teman-teman untuk bertanya. Dan jangan lupa untuk mengisi link yang telah diberikan oleh kemahasiswaan di room chat ya, teman-teman. Mbak Aisyah sudah menerima materi-materi saya ya di chat ya, sudah bisa ya? Sudah, Bu, sudah saya unduh juga. Ya.
Baik, teman-teman, apakah memang sudah ada yang dipertanyakan? Sepertinya sudah tidak ada yang bertanya ya, teman-teman. Itu sudah jelas ya. Sekarang tinggal action-nya ya. Iya, Bu. Tinggal ini ya, daftarnya dan regisnya. Iya. Jadi kalau teman-teman saran saya selama ada kesempatan ini ditangkap begitu ya peluangnya. Jadi kita tidak tahu mungkin semester-semester depan tidak ada. Nah, kita kan tidak tahu ya. Jadi selama Dikti masih ada program ini, kalian tangkap peluangnya karena memang nggak mungkin tidak dirasakan nanti saat ini, mungkin dirasakan di hari-hari ke depan gitu ya. Mungkin kalian nanti setelah lulus kalian kerja di apa namanya di industri di Kalimantan. Nah, kalian kemarin habis dapat teman Kalimantan, nah itu bisa bisa apa namanya menambah jejaring gitu kan. Seperti itu. Kayaknya ada yang bertanya itu Mbak Aisyah. Iya, itu ada, Bu. Mungkin untuk Mas Atsal bisa langsung open mic, Mas. Ya, mohon maaf sebelumnya tidak bisa open game soalnya saya di kamar mandi. Itu bisa di-share nggak Ibu untuk PowerPoint yang tadi Ibu di-share itu? Oh ya, sudah saya share. Nanti di chat ya Mbak Isya ya, tadi sudah saya share ya. Sampun, Bu. Saya juga sampun unduh. Ya. Ya. Nanti bisa ditanyakan ke Mbak Isya lagi ya. Oke. Mas Atsal sudah apa ada yang dipertanyakan lagi? Itu kan tadi ada web PPM2 itu tampilan awalnya ada seperti timeline itu. Terus ada kata seleksi. Seleksi apa yang dimaksud? Itu kayak administrasi atau tes? Ya. Jadi yang pertama tentunya seleksi administrasi hingga hingga batas akhir pendaftaran kan 28 Mei. Nah, nanti selanjutnya setelah pendaftaran berakhir biasanya itu ada tes tentang survei kebinekaan. Survei kebinekaan nanti kalian akan mendapatkan mungkin di email atau di aplikasi. Jadi setelah kalian mengisi pilih PT, nah itu tidak ada tombol apa-apa lagi. Nah itu memang seperti itu dan kalian sering-sering pantau dulu ya, sering-sering monitor sampai nanti bulan Juni lah ya. Karena kalau ditanyanya kalau nggak salah pengumumannya bulan Juli. Nah jadi selama 1 bulan itu kalian sering-sering update, kemudian nanti akan ada link survei kebinekaan. Link survei kebinekaan itu pertanyaannya multiple choice tentang mudah kok. Jadi tentang aplikasi-aplikasi Pancasila dan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu, toleransi dan lain sebagainya. Tapi jangan sampai dilewatkan. Biasanya durasinya pendek sih, mungkin 2 hari atau 3 hari seperti itu. Baik. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Yang lainnya mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi selain dari Mas Atsal tadi? Nggak apa-apa, resen aja, nggak usah malu. Oke, kelihatannya teman-teman juga sudah cukup jelas ya, Bu ya. Karena tadi juga sudah dijelaskan dan ada buku pedomannya, karena memang ini sudah rekan-rekan sudah tidak ada yang bertanya. Dan mungkin bagi rekan-rekan yang masih ingin bertanya tapi malu-malu, itu bisa mengisi apa tuh link yang telah dibagikan oleh Bu Wiwi. Jadi nanti sama Bu Wiwi mungkin bisa dijawabin secara personal atau nanti ada sesi tanya jawab seperti itu. Dan untuk Ibu Wiwin, kami persilahkan Bu untuk melanjutkan aktivitasnya pada pagi hari ini, Bu. Terima kasih sekali atas waktunya yang telah diberikan untuk mensosialisasi anak-anak Fakultas Hukum, Bu. Ya, sama-sama Mbak Isya. Terima kasih teman-teman sekalian dan juga Bu Wiwi yang memfasilitasi pada pagi hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama. Untuk rekan-rekan sekalian, karena kita juga sudah menyelesaikan acara pada pagi hari ini, dan dikarenakan Bu Wiwi terkendala oleh sinyal, maka dari itu sosialisasi pada pagi hari ini saya cukupkan ya. Saya minta maaf jika ada salah dan kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.